Jadi tuh sebenarnya aku dari awal tuh nggak tertarik ya sama MSIP. Karena ya aku juga punya teman anak kimia. Terus ya kita suka ngobrol dan emang ternyata di teknik tuh susah gitu untuk konversi. Kayak beda gitu sama jurusan. Ya jurusan lain kan kayak gampang ya, semester dikasih 20 SKS itu gampang gitu. Nah tapi kalau di sini tuh susah dan memang aku tanya ke kakak tingkat juga kayak yang jarang gitu. Kayak saya MSIP tuh kayak baru gitu di situ tuh kayak yang nggak ada, kayaknya ada di angkatan 2019 satu orang. Iya satu orang doang gitu setahu aku kasih tahu sama mas siapa gitu kalau nggak salah. Tapi kayak dia udah nggak dapet info apa apa gitu. Nah terus aku sempat nanya-nanya juga ke Prof Bagus gitu. Nah terus ya memang kesepakatannya kalau di situ tuh nggak bisa, ya itu yang aku bilang nggak bisa kasih mata kuliah ngulang wajib tuh nggak bisa, jadi cuma mata kuliah pilihan doang. Nah itu yang cukup jadi pertimbangan gitu. Tapi untungnya tuh semester 7 kemarin aku mata kuliah nggak ada mata kuliah ngulang sama mata kuliah aku yang wajib udah habis gitu. Cuman memang ada mata kuliah yang C, tapi itu aku tuh kayak mikir lagi sebenarnya bisa aja kan aku ambil perbaikan yang C gitu. Tapi kayaknya tuh pengalaman kayak gini lebih penting ya di CV ya masa lebih ini ya. Kayak aku ngerasa kayak kayaknya pengalaman ini tuh lebih oke gitu kalau aku taruh di CV ketimbang IPK aku. Saya sebenarnya IPK juga bagus, cuman kayak pengalaman tuh lebih ngasih ini aja gitu. Jadi aku ambil MSIB. Sebenarnya banyak banget pertimbangan kayak aku juga konsultasi sama dosen lain, sama Prof Jati juga dosen lain. Kayak konsultasi waktu itu tuh aku kan aslen air, ya terus aku mau ikut KKN tematik yang Budesita juga. Jadi Budesita itu ada bilang kalau asli ikut boleh gitu. Nah terus ya itu jadi pertimbangan juga karena aku sebenarnya nggak mau KKN reguler, tapi itu KKN tematik itu bulan September. Jadi kayak yang kalau aku keterima MSIB ya aku nggak bisa KKN tematik gitu. Tapi kalau aku nggak keterima MSIB bisa KKN tematik, tapi nanti KP aku mundur. Pokoknya banyak pertimbangan yang kayak gitu ya. Jadi ada bulan itu aku sempat bikin 3 planning tentang MSIB ini gitu. Cuman alhamdulillahnya ya MSIB diterima. Cuman memang lebih apa ya teks long time aja ketimbang teman-teman ya. Jadi misalnya kita tuh waktunya lebih lama gitu ya, long daripada regular internship gitu. Misalnya kalau KP kan cuma 2 bulan gitu ya, kalau kita kan 4 sampai 6 bulan gitu. Maksudnya ngaruh ke TA sebenarnya ya kan. Kayak teman-temanku udah beberapa, aku baru ngambil dosen gitu, ya kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya mau ambil resiko gitu, kata aku oke sih, karena linknya, ya linknya oke. Kalau seleksinya sendiri itu balik lagi ke perusahaannya masing-masing. Jadi ada yang wawancara apa namanya, group discussion gitu. Ada juga yang user, ada group discussion terus user. Kebetulan tuh jasa marga tuh cuma berkas, habis berkasnya ada psikotes gitu. Psikotesnya tuh cuma kayak tes ini, TBK tuh, yang iya psikotes TBK, tapi itu kayak pola gitu loh. Oh kayak tes IQ gitu? Iya, kayak tes IQ. Nah itu tuh kayak kamu dikasih waktu sekitar berapa, kamu bisa jawab berapa soal berapa. Itu tadi mbak jadinya bulan semester tergantung perusahaan. Iya. Berarti 21 perusahaan semua di semester ada yang Nah kebetulan menurutku sih apa sebenarnya itu rada jelek gitu. Iya, soalnya pertama efisiensi. Kuota tuh dipotong, benar-benar dipotong, dana kan dialihin ke itu. Nah, jadi kayak dipotong kuotanya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang ternyata tuh enggak, jadi mereka masukin nama dia tuh di MSIB, tapi kuotanya 0 gitu. Jadi nggak ada yang terima sama sekali. Jadi kita tuh setelah daftar, setelah apply itu punya grup sendiri. Grup iya ada drive-nya. Itu kayak kamu masuk perusahaan mana, tinggal pencet-pencet aja join grupnya gitu. Nah terus nanti ada tuh salah satu, aku juga apply itu dia di Bandung, dan aku juga rumahnya di Bandung kan, jadi apply yang dekat gitu. Itu ternyata cuma nerima anak-anak yang KTP-nya Bandung doang. Jadi kayak gitu loh, yang kayak gitu ya. Jadi anak-anak lain nggak punya kesempatan gitu. Nah terus jadi dari 21 perusahaan itu nggak semua nge-email aku. Yang kemarin aku ketika cuma 3 apa 4 gitu. 3 dari 2. Jadi tuh aku di unit engineering planner ya, dia fokusnya kayak
memperluas potensial gitu. Jadi bikin jalan tol baru. Iya, jalan tol. Nah, kalau untuk tugasnya sendiri tuh, jadi aku kalau di unitku tuh dikasih apa namanya? Dikasih proyek gitu. Aku dikasih proyek, dikasih sekitar 11 proyek gitu. Nah, sebenarnya tuh kayak program itu karena setelah jasa marga itu tuh ada tuh yang cuma disuruh ngeprint terus kayak gak guna kan? Iya, kayak buat apa? Iya. Nah, untungnya tuh aku dapet unit yang langsung iya benar-benar kerja. Bahkan mereka tuh dari awal kayak nanya dulu matkul apa yang mau aku konversi di sipil, terus aku kasih semua matkul yang mau konversi yang sekiranya ada di sipil dan ada juga di unit mereka gitu. Terus mereka sesuai tugasnya baru dikasih ke aku gitu. Jadi selama 4 bulan itu aku ngerjain 11 proyek dari mereka. Jadi nggak nyatu gitu tugasnya sama mereka. Aku punya tugas sendiri tapi memang sesuai gitu. Benar-benar senang banget karena selalu dilibatkan gitu sama ya mentor sama maksudnya karyawan di situ gitu. Iya. Kebetulan tuh aku apa namanya headnya tuh pinter-pinter banget, benar-benar pinter banget. Mereka juga fokusnya gedung awalnya, tapi tiba-tiba masuk kerja sama mereka. Makanya aku kayak yakin juga bisa aja gitu dari gedung ke jalan gitu. Nah, terus mereka tuh yang benar-benar selalu melibatkan aku, misalnya rapat sama PUPR, itu aku diajak gitu. Rapat tanah gitu, itu juga diajak. Kalian tau Pak Murozi nggak? Nah, jasa marga juga suka rapat sama Pak Murozi. Ada dosen undip, dosen tanah, tapi udah pensiun. Itu suka rapat tuh sama beliau, kan sekarang jadi konsultan individu kan. Kayak dilibatin aja gitu di setiap case-case yang ada di sebenarnya. Mau itu tanah, mau itu kereta api, kereta cepat, itu juga aku ikut. Itu sama lagi. Karena punya nama. Ya punya nama. Kayak sebenarnya kalau misalnya sebenarnya ikut magang biasa juga bagus. Kayak sama aja kan, sebenarnya kayak kamu apply terus nanti mereka keterima gitu. Masa mereka nerima gitu ya udah sama aja sebenarnya alurnya. Cuman ini tuh lebih ke kompetisinya sih. Gengsi lah. Iya, gengsi sih, lebih ke gengsi. Kayak yang kamu lawan satu Indonesia gitu, kayak kamu ngajuin berkas gitu. Terus ketika kamu keterima, ya gengsi lah, kayak satu Indonesia nih gue masuk gitu, yang kayak gitu. Sama kalau kamu misalnya keterima di BUMN, kamu tuh nggak cuma dapat sertif MSIP doang, tapi kamu dapat sertif Magenta juga. Magenta tuh magang yang disediain sama seluruh perusahaan BUMN. Jadi sebenarnya BUMN tuh ada magang Magenta. Kalau kamu ini pantengin juga, itu kayak di webnya namanya Magenta, dicari aja. Itu dia kayak suka buka tiap 3 bulan sekali kalau nggak salah. 3 bulan sekali magang Magenta ini. Nah, tanda tangan sertifnya juga sama Erick Thohir. Iya, sama Pak Erick Thohir. Tapi kalau misalnya Magenta kamu nggak dapat sertif MSIP kan? Nah, tapi kalau kamu ikut MSIP dan kebetulan di BUMN, kamu dapat sertifnya MSIP dan Magenta gitu. Jadi kamu udah kayak ikut juga Magenta. Saran aku sebenarnya semua keputusan yang kalian ambil tuh ada resikonya masing-masing ya. Kayak coba ambil keputusan yang sekiranya kamu tuh mau gitu, mau ngejalanin resikonya gitu. Kalau emang maksudnya ya kalau dilihat emang MSIB ini apa kayak bergengsi gitu lah, ya bergengsi, terus linknya juga bagus, kayak kamu dapat linknya benar-benar kemana-mana gitu linknya. Terus pengalamannya juga beda dari yang lain gitu, waktunya juga lebih banyak. Nah cuman dari waktunya ini tuh kamu bisa mundur gitu, TA kamu bisa mundur, habis itu presentasi kamu bisa, KP kamu bisa mundur, apalagi misalnya kamu punya FOMO gitu. Teman-teman kamu udah seminar KP, atau kamu udah punya judul, udah bab 3, kamu masih belum nih seminar KP gitu. Itu kan maksudnya harus dipertimbangin juga, kira-kira kamu sanggup gak gitu, kayak TA-nya mundur, seminar KP-nya mundur gitu. Karena menurutku sebenarnya belajar di mana aja tuh sama aja gitu. Mau kamu ambil KP, mau kamu ambil MSIP tuh sama aja gitu. Jadi ya ambil keputusan yang sekiranya kamu sanggup gitu, kalau itu resikonya. Oke, closing statement gitu ya.
Closing statement dari aku, kalau kalian nanya menurut aku MCB itu apa, kayaknya itu tuh sesuatu yang harus kalian cobain satu kali seumur hidup. Harus kalian cobain. Masih banget. Satu kali seumur hidup. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan kami. Bye-bye.